Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhammad Noval. Saya Naila Azra. Saya Najah Putri. Mari mengenal Makosid Syariah sebagai landasan ekonomi pembangunan. Yeay. Coba kita bayangkan sebuah negara yang ekonominya tumbuh pesat tetapi lingkungannya rusak, kesenjangan sosial meningkat, dan moralitas masyarakatnya menurun. Apakah kondisi seperti itu bisa disebut sukses? Selama ini, keberhasilan pembangunan seringkali hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau PDB. Padahal pembangunan yang sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang kesejahteraan dan keadilan. Dalam ekonomi Islam, konsep tersebut dikenal dengan Makosid Syariah, yaitu pembangunan yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk mengukurnya, digunakan Makosid Syariah Index atau MSI, yang menilai kesejahteraan secara lebih menyeluruh. Menariknya, konsep ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030. Lalu, apakah pembangunan ekonomi yang kita jalankan saat ini sudah benar-benar menuju kesejahteraan yang hakiki? Mari kita bahas lebih lanjut. Kebijakan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali bersifat reaktif dan baru bergerak ketika terjadi krisis. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan seharusnya memiliki landasan yang lebih kuat, yaitu Makosid Syariah. Makosid Syariah menempatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Karena itu, negara perlu berperan aktif dalam menciptakan keadilan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Salah satu contohnya dapat dilihat dari upaya KNEX dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang mendukung sektor real dan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip Makosid Syariah dapat diterapkan secara nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Berikutnya adalah tentang implementasi 5 pilar Makosid Syariah dalam pembangunan. Teman-teman, pilar yang pertama adalah perlindungan agama atau hifdzuddin. Dalam konteks tata kelola negara, ini bukan cuma soal membangun tempat ibadah atau kebebasan beragama secara ritual. Secara makroekonomi, poin ini adalah kewajiban negara untuk menciptakan ekosistem bisnis yang etis. Manifestasi nyatanya adalah intervensi regulasi seperti dari OJK untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif dan merusak. Contohnya larangan jual ilegal, riba, penipuan atau goror, dan monopoli pasar. Pengembangan industri halal dan sertifikasi produk juga masuk dalam pilar ini untuk menjamin keamanan konsumsi warga sesuai prinsip syariah. Pilar kedua adalah perlindungan jiwa atau hifdzun nafs. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur itu tidak ada artinya kalau mengorbankan nyawa manusia. Di sini, indikator keberhasilan negara diukur dari bagaimana APBN diprioritaskan untuk keselamatan warga. Kebijakan publik yang konkret di ranah ini meliputi program jaminan kesehatan nasional atau JKN atau yang kita kenal dengan BPJS, anggaran khusus penanggulangan stunting, penyediaan akses air bersih hingga standar keselamatan kerja atau K3 yang ketat di sektor industri. Ketiga, perlindungan akal atau hifdzul akal. Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun, kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah kunci tegaknya sebuah peradaban. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, akses pendidikan yang merata dan berkualitas adalah hal yang sangat diperhatikan. Kebijakan seperti subsidi pendidikan, seperti KIP, beasiswa LPDP, dan program literasi digital tidak boleh dilihat sebagai sekedar bantuan sosial gratisan, namun ini adalah investasi strategis negara untuk meningkatkan kapasitas human capital atau modal manusia agar generasi penerus siap bersaing global dan untuk kemajuan bangsa. Pilar keempat adalah perlindungan keturunan atau hifdzun nasl, yang berkaitan erat dengan kebijakan kependudukan dan persiapan menghadapi bonus demografi. Fondasi ekonomi yang kuat itu dimulai dari institusi terkecil, yaitu keluarga yang sehat. Implementasi kebijakannya mencakup penyediaan program perumahan rakyat yang mudah diakses seperti KPR syariah, perumahan hunian layak, ruang publik ramah anak, hingga jaminan hak cuti melahirkan yang memadai bagi pekerja perempuan. Terakhir, perlindungan harta atau hifdzul mal. Konsep ini sering disalahpahami sebagai legalitas bagi kelompok elit untuk menumpuk kekayaan tanpa batas. Padahal, menurut pakar ekonomi Islam seperti Umar Chapra, pilar ini justru menuntut negara merumuskan kebijakan yang menjamin distributive justice atau keadilan distribusi. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di lingkaran orang kaya saja. Bentuk kebijakannya adalah melalui sistem pajak yang berkeadilan serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif untuk memberdayakan UMKM.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah menaikkan daya beli masyarakat bawah agar roda ekonomi nasional bergerak terus secara inklusif. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang Maqasid Syariah Index atau yang dikenal dengan MSI. MSI ini memiliki tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja lembaga keuangan seberapa jauh sudah menerapkan Maqasid Syariah. Nah, kita mengambil teori dari Abu Zahroh. Abu Zahroh ini membagi target Maqasid ke dalam 3 aspek utama yang sangat relevan untuk mengevaluasi kinerja institusi dan negara. Yang pertama yaitu pendidikan individu atau tahdib al-fard, yang kedua ada penegakan keadilan atau iqamah al-adl, dan yang ketiga ada menarik kemaslahatan atau jalb al-maslahah. Nah, teman-teman, biar kita lebih paham, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Ada contoh soalnya yaitu setelah mengevaluasi data anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD suatu daerah di Indonesia didapatkan A. Program kemaslahatan diberikan dana 100 miliar dan yang terpakai sebesar 80 miliar. B. Anggaran pendidikan dan pelatihan diberikan dana 100 miliar dan yang terpakai sebesar 40 miliar. C. Program penegakan keadilan diberikan dana 100 miliar dan yang terpakai sebesar 60 miliar. Berapakah total skor MSI-nya jika dihitung menggunakan modal pengukuran dari Abu Zahroh dan bagaimana interpretasinya? Oke teman-teman, kita lanjut ke penyelesaian dari contoh soal tadi. Kita mengenal dulu nih rumus dari MSI atau Maqasid Syariah untuk menghitungnya, di mana MSI itu sama dengan sigma atau jumlah N I sama dengan 1 di WI dikali II, di mana MSI itu adalah skor total indeks Maqasid Syariah, W itu bobot dari pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan, dan I itu skor capaian indikator. Nah, untuk bobot teman-teman, kemaslahatan itu menurut teori Abu Zahroh mendapatkan persentase lebih tinggi, yaitu sebesar 40% dibandingkan pendidikan dan keadilan yang sebesar 30% dari total keseluruhannya adalah 100%. Nah, langsung aja ke sini, kita perhitungan yang pertama dulu mencari skor I-nya. Untuk skor I1 untuk program kemaslahatan yaitu 80 miliar dibagi 100 miliar. 80 miliar ini adalah dana yang terpakai dan 100 miliar ini adalah dana yang diberikan. Total dibagi mereka adalah 0,8. Kemudian untuk anggaran pendidikan atau pelatihan atau skor I2 yaitu 40 miliar dana yang terpakai dibagi sama 100 miliar dana yang diberikan, totalnya adalah 0,4. Dan program penegakan keadilan skor I3 yaitu 60 miliar dana yang terpakai dibagi sama 100 miliar dana yang diberikan, hasilnya 0,6. Setelah kita mengetahui nih skor I1, I2, dan I3, kita masuk ke perhitungannya untuk dikalikan dengan bobot. Seperti yang tadi sudah sempat dikatakan atau dinotis adalah bahwa bobot kemaslahatan lebih tinggi dibandingkan pendidikan, pelatihan, dan keadilan, yaitu 0,40 atau 40%, 0,30 atau 30%, dan 0,30 atau 30%. Untuk kemaslahatan, kita kali bobotnya 0,40 dikali 0,80, hasilnya adalah 0,32. Pendidikan pelatihan itu 0,30 dikali 0,40, hasilnya 0,12. Kemudian untuk penegakan keadilan 0,30 dikali 0,60 atau 0,6 sama dengan hasilnya 0,18 atau 18. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan ketiga hasil ini, kita jumlahkan semuanya berdasarkan rumus yaitu sigma WI dikali II, di mana itu tuh maksudnya adalah penjumlahan dari semua perkalian bobot dikali indikator. Kemudian setelah kita jumlahin 0,32 ditambah 0,12 ditambah 0,18, hasilnya adalah 0,62. Yang bermakna APBD tersebut telah menerapkan prinsip Maqasid Syariah dalam rentang sedang. Karena di sini kita bisa lihat rentangnya 0,00 sampai 0,49 itu kategorinya rendah, 0,50 sampai 0,74 itu kategorinya sedang, dan 0,75 sampai 1,00 itu indikatornya adalah tinggi. Jadi berdasarkan hasil 0,62 APBD telah menerapkan prinsip Maqasid Syariah dalam indikator atau rentang yang sedang antara 0,50 sampai 0,74.
Integrasi makosid syariah dengan SDGs 2030. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu hifz an-nafas. Dalam Islam, menjaga kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, konsep ini selaras dengan SDGs yang kedua, yaitu tanpa kelaparan, SDGs ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, serta SDGs keenam, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Semua tujuan tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup sehat dan layak. Poin yang kedua, yaitu hifz al-aql. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk mengembangkan kualitas manusia. Oleh sebab itu, konsep ini berkaitan dengan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas, dan ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Karena kemajuan peradaban lahir dari ilmu, inovasi, dan kemampuan berpikir manusia. Selanjutnya yaitu hifz an-nasl atau perlindungan keturunan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga generasi masa depan, termasuk lingkungan tempat hidup mereka. Konsep ini selaras dengan SDGs yang ke-11, yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan, SDGs yang ke-13, 14, 15 yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pelestarian ekosistem. Menjaga alam berarti menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang. Poin yang selanjutnya yaitu hifz al-mal, yaitu perlindungan harta. Harta harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab agar kesejahteraan dapat dirasakan bersama. Karena itu, konsep ini sesuai dengan SDGs ke-1, yaitu tanpa kemiskinan, SDGs ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan, dan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Poin yang terakhir yaitu hifz ad-din. Untuk menjaga nilai-nilai agama dan moral, diperlukan kondisi masyarakat yang damai dan adil. Oleh karena itu, konsep ini selaras dengan SDGs yang ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Karena perdamaian dan keadilan ini menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Baik, kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu makosid syariah bukan sekedar pelengkap, tapi juga sebagai fondasi utama yang menuntun arah seluruh kebijakan fiskal dan moneter negara. Makosid syariah yang memiliki 5 landasan yaitu hifz ad-din, hifz an-nafas, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Para akademisi ekonomi Islam mengembangkan kerangka pengukuran yang dikenal sebagai Makosid Syariah Index atau MSI untuk mengevaluasi seberapa adil, objektif, dan transparan suatu IKB dan IKNB. Integrasi Makosid Syariah dengan SDGs 2030 yakni sebagai penyempurna dari sisi dimensi moral dan pertanggungjawaban spiritual.